Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan hari baru bagi kami, dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya membacakan ayat 22 bagi kita. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah dipulihkan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Dipulihkan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Israel dalam pembacaan kita ini, mereka berada dalam pembuangan di Babel. Mereka berada dalam kesengsaraan dan kesulitan kehidupan. Akan tetapi di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan yang sulit, disitulah Tuhan memberikan janji kepada mereka, yaitu janji pemulihan, supaya mereka hidup di dalam kasih, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam renungan kita pada pagi ini, saya membagikannya menjadi 3 bahagian yang perlu kita renungkan. Yang pertama, keadaan umat Tuhan sebelum mereka dipulihkan. Mari kita membaca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Kedua ayat ini memberikan indikasi kepada kita atau memberikan informasi kepada kita bahwa keadaan umat Tuhan dalam pembuangan pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang dibenci, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang mengalami kepahitan hidup, orang-orang yang mengalami kekerasan, kebinasaan, bahkan keruntuhan dalam kehidupan mereka. Hari-hari hidup mereka digambarkan seperti dalam ayat 20 bagian terakhir, dikatakan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Atau dikatakan di situ, atau diinformasikan kepada kita bahwa umat yang berada dalam pembuangan, mereka berada dalam hari-hari yang penuh dengan perkabungan. Di sana mereka hanya melihat kepahitan kehidupan, di sana mereka hanya melihat di mana mereka ditinggalkan, di sana mereka hanya melihat bahwa mereka hidup dibenci orang, dan mereka hidup dengan kekerasan dan kebinasaan yang menimpa kehidupan mereka. Tetapi dalam situasi yang demikianlah, Tuhan ingin sekali memulihkan mereka. Seringkali kita juga menemukan kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan kedengkian, amarah, dengki. Bahkan kita sering ditinggalkan, kita mengalami kepahitan dan kehidupan yang sia-sia. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang ambruk, di tengah-tengah kehidupan yang bangkrut dan jatuh, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ingin memulihkan kita. Yang kedua, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Yang kedua adalah cara Tuhan memulihkan umatnya yang berada dalam keterpurukan itu. Mari kita membaca ayat yang ke-15 bahagian B. Dikatakan begini, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tuhan akan membuat mereka menjadi kebanggaan abadi. Dahulu mereka mendapati diri mereka
bahwa hidup mereka tidak ada yang bisa dibanggakan. Tetapi ketika Tuhan memulihkan mereka, Tuhan hendak mengangkat mereka dan membuat mereka menjadi kebanggaan abadi. Di dalam ayat 17b dikatakan demikian, Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Di tengah-tengah kehidupan, mereka tidak mendapatkan damai sejahtera. Mereka tidak mendapatkan keadilan yang mengatur kehidupan mereka. Tetapi ketika Tuhan memulihkan hidup mereka, maka di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kerap kali dalam kehidupan kita tidak mendapati damai sejahtera dalam kehidupan kita karena kita jauh dari Tuhan. Tuhan adalah damai sejahtera itu sendiri. Dia sendirilah yang akan datang dan akan memberikan damai sejahtera menjadi perlindungan bagi kita. Cara Tuhan memulihkan umatnya yang ketiga, mari kita membaca dalam ayat 19b dan ayat 20 bagian B. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat 20 bagian B, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Tuhan sendirilah yang akan turun tangan. Tuhan sendirilah yang akan mengulurkan tangannya dan memulihkan umatnya yang berada dalam keterpurukan itu. Tuhanlah yang akan menjadi penerang abadi dalam kehidupan mereka. Di dunia ini tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Seringkali kita mengharapkan bahwa uang kita akan menjadi penerang bagi kita. Harta kita akan menjadi penerang bagi kita. Nama besar akan menjadi penerang bagi kita. Tetapi ketika kita berada dalam keterpurukan, semuanya itu tidak mampu menolong kita. Semuanya itu tidak mampu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan sendirilah yang berjanji bahwa Dialah yang akan datang dan menjadi penerang abadi. Dialah yang akan melepaskan kita dari hari-hari perkabungan kita. Dan Dialah yang sendiri yang akan menjadi keagungan bagi kita. Itulah cara Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Yang terakhir, mari kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini, yakni poin ketiga. Apa maksud dan tujuan Tuhan memulihkan umatnya? Di dalam ayat 16b, mari kita membaca, di situ dikatakan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah pembuangan Israel itu, ada banyak cara untuk mereka bisa terlepas dari segala kesulitan kehidupan itu. Mereka bisa bergantung dan meminta pertolongan kepada Mesir. Mereka bisa meminta tolong kepada bangsa-bangsa lain untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Tetapi dalam bahagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa tujuan Tuhan memulihkan umatnya adalah supaya umatnya itu mengakui bahwa Tuhanlah yang menolong mereka. Supaya mereka mengetahui bahwa Tuhanlah yang menjadi juru selamat mereka. Tuhanlah yang menebus mereka, yaitu yang maha kuasa, Allah Yakub itu. Allah yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Allah yang telah memberikan topangan kepada mereka. Allah itulah yang akan membebaskan mereka dari kesengsaraan dan keterpurukan kehidupan mereka. Dengan cara demikianlah mereka mengetahui Tuhan itu baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita pun mengalami keterpurukan, kita pun mengalami pergumulan. Seringkali kita berdoa dan seolah-olah Tuhan diam. Kita mencari tempat perlindungan, mencari tempat perlindungan, pertolongan di tempat-tempat yang lain. Tetapi Tuhan dengan setia, Dia akan menolong kita dan memberkati kita, mengulurkan tangannya, dan mengangkat kita kembali, dan hari-hari perkabungan kita akan berakhir, dan disitulah kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan menopang kita, Tuhan memberkati kita di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, dan katakan dalam hati, Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Banyak pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat yang mendengarkan acara ini. Mungkin mereka bergumul dengan masalah keuangan mereka. Mungkin mereka bergumul dengan masalah hutang piutang mereka. Mungkin mereka bergumul dengan masalah rumah tangga mereka yang diambang perceraian. Mungkin mereka bergumul dengan anak-anak mereka yang saat ini jatuh di dalam masalah-masalah seks bebas, narkotika, dan kejahatan lainnya. Ya Tuhan, mungkin mereka mengalami pergumulan yang tidak bisa mereka keluar dari sana. Tetapi Tuhan, Engkau berjanji, Engkau akan memulihkan. Engkau akan datang dengan tangan-Mu yang kuat dan mengangkat kami yang bergumul ini, mengangkat mereka yang bergumul itu, supaya mereka melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang dapat mengakhiri hari-hari perkabungan mereka, yang dapat mengakhiri hari-hari pergumulan dan air mata mereka, dan mengangkat mereka dan memberkati mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan, Allah Israel, Allah Yakub, yang gagah perkasa, yang memberikan pertolongan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah jemaat-Mu yang menikmati renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa mereka dikuatkan dalam pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.